Ibu mertuaku menyiramku dengan air sabun dan berkata, "Ini akibatnya jika kamu terus bersama anakku. Anakku seharusnya tidak menikahi wanita kampungan sepertimu." Saat itu juga ku ceraikan suamiku. Mereka tak tahu aku adalah owner tempat pemasok beras usaha mereka. Ku buat mereka jadi bangkrut. Kehidupan sederhana. Pagi di kota kecil itu selalu dimulai dengan suara yang sama. Deru sepeda motor tua, suara pintu toko yang digeser perlahan, dan aroma beras yang khas memenuhi udara. Di antara rutinitas itu, Nadira Kusuma sudah berdiri sejak subuh, mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat rapi tanpa hiasan berlebihan. Tak ada yang menyangka siapa dirinya sebenarnya. Bagi warga sekitar, Nadira hanyalah perempuan biasa yang membantu mengelola gudang beras di pinggir kota. Ia sering terlihat mencatat pesanan, mengangkat karung bersama para pekerja, bahkan tak segan menyapu lantai gudang yang berdebu. Tangannya yang halus tak lagi terlihat seperti milik wanita yang tak pernah bekerja keras. Kulitnya mulai kasar, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh perhitungan. "Embok, kiriman ke pasar timur sudah siap?" tanyanya pada salah satu pekerja dengan suara tenang. "Sudah, Mbak Nadira. Tinggal diangkut saja," jawab pria itu sambil mengelap keringat. Nadira mengangguk, lalu memeriksa kembali catatan di tangannya. Ia tak pernah melewatkan satu detail pun. Baginya, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar. Namun, yang tak diketahui siapapun adalah, semua yang ada di gudang itu berada di bawah kendalinya. Nama Nadira Kusuma tak pernah tercatat sebagai pemilik. Semua dokumen, kontrak, dan kerja sama bisnis menggunakan nama perusahaan lain yang ia kelola lewat orang kepercayaannya, Dimas Wiratama. Strategi itu bukan tanpa alasan. Nadira belajar sejak awal bahwa dunia bisnis tak selalu ramah pada perempuan, apalagi yang terlihat biasa, sepertinya. Ia memilih diam, mengamati, mengendalikan dari balik bayangan. Di ruang kecil di sudut gudang, terdapat meja kayu sederhana dengan sebuah laptop yang selalu ia jaga. Dari situlah ia memantau distribusi ke berbagai kota, mengatur harga, dan memastikan pasokan tetap stabil. Jaringan bisnisnya jauh lebih luas dari yang dibayangkan orang-orang di sekitarnya. Siang hari, panas mulai menyengat. Para pekerja beristirahat, tetapi Nadira masih sibuk menghitung stok. "Kenapa tidak istirahat, Mbak?" tanya salah satu pekerja. Nadira hanya tersenyum tipis. Masih ada yang harus diselesaikan. Ia memang tak pernah benar-benar berhenti. Hidupnya bukan tentang kenyamanan, tapi tentang kendali. Malam hari, saat kota mulai sunyi, Nadira duduk sendirian di depan laptopnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang lelah, namun tetap tenang. Ia menatap angka-angka yang terus bergerak, grafik yang perlahan naik, dan laporan keuntungan yang stabil. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang selalu ia jaga, identitasnya. Ia tak ingin dikenal karena kekayaan. Ia ingin memastikan bahwa semua yang ia bangun berdiri kuat, bahkan tanpa nama besarnya. Nadira menutup laptopnya perlahan, lalu menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota kecil itu tampak redup, sederhana, seperti hidup yang ia jalani. "Cukup seperti ini," gumamnya pelan. Ia tak butuh pengakuan. Ia hanya butuh hasil. Dan tanpa disadari siapapun, dari kota kecil itu, Nadira Kusuma telah menjadi sosok yang memegang kendali atas aliran kebutuhan pokok banyak orang. Sederhana di luar, tak tergoyahkan di dalam. Pertemuan yang mengubah segalanya. Hari itu terasa berbeda. Meski pagi di gudang tetap berjalan seperti biasa. Truk keluar masuk, para pekerja sibuk mengangkat karung beras, dan Nadira Kusuma berdiri di antara mereka, mencatat setiap detail dengan teliti. Namun, sebuah mobil hitam yang berhenti tepat di depan gudang mengubah ritme itu. Mobil itu tampak terlalu mewah untuk berada di tempat seperti ini. Seorang pria keluar dari dalamnya. Penampilannya rapi, kemeja putih yang pas di badan, sepatu bersih tanpa noda debu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seolah terbiasa menilai segala sesuatu dalam sekali pandang. Nadira memperhatikan dari kejauhan. Pria itu melangkah masuk dengan percaya diri, sedikit mengernyit melihat kondisi gudang yang sederhana. "Selamat pagi," ucapnya. Suaranya tegas, berkelas. Nadira mendekat. "Pagi. Ada yang bisa saya bantu?"
Pria itu menatapnya sejenak, seperti mencoba membaca siapa yang berdiri di hadapannya. Mungkin ia tak menyangka bahwa perempuan dengan pakaian sederhana itu adalah orang yang mengurus semua operasional di tempat ini. "Saya Ardian Pratama," katanya singkat. "Saya dari perusahaan Pratama Group. Kami ingin membicarakan kerja sama pasokan beras." Nama itu tidak asing bagi Nadira. Perusahaan besar, berpengaruh, dan cukup ambisius. Namun, ekspresi Nadira tetap datar. "Baik, silakan masuk." Ia mempersilakan Ardian ke ruang kecil di sudut gudang. Ruangan itu jauh dari kesan mewah, hanya meja kayu, 2 kursi, dan kipas angin tua yang berputar pelan. Kontras dengan sosok pria di hadapannya. Ardian duduk, sedikit menyesuaikan diri dengan suasana. "Kami membutuhkan pemasok yang stabil," jelasnya langsung. "Dalam jumlah besar, dan jangka panjang." Nadira menyilangkan tangan di meja. "Banyak yang mencari hal yang sama. Apa yang membuat kami harus memilih perusahaan Anda?" Ardian tersenyum tipis. Pertanyaan itu jelas bukan jawaban yang ia harapkan dari seseorang yang ia kira hanya pengelola gudang. "Kami menawarkan harga kompetitif dan jaringan distribusi luas," jawabnya. "Kerja sama ini akan menguntungkan kedua pihak." Nadira menatapnya dalam diam beberapa detik. Ia tidak menjawab segera. Kebiasaan yang selalu ia lakukan, membiarkan lawan bicara merasa sedikit tidak nyaman. "Menarik," katanya akhirnya. "Tapi kami tidak bekerja dengan sembarang pihak." Kalimat itu membuat Ardian sedikit terkejut. Namun justru dari situ, ketertarikannya muncul. Percakapan mereka berlanjut lebih lama dari yang seharusnya. Dari sekadar negosiasi, menjadi diskusi. Dari diskusi, menjadi perdebatan kecil yang justru terasa hidup. Untuk pertama kalinya, Nadira bertemu seseorang yang berani menatapnya setara, meski ia belum tahu siapa Nadira sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya juga, Ardian bertemu perempuan yang tidak terkesan dengan status atau penampilannya. Saat pertemuan itu berakhir, Ardian berdiri lebih lama dari yang diperlukan. "Saya rasa ini bukan pertemuan terakhir kita," katanya. Nadira hanya mengangkat alis sedikit. "Tergantung hasilnya." Namun setelah Ardian pergi, ada sesuatu yang tertinggal. Bukan di ruangan itu, melainkan di pikiran mereka masing-masing. Hari-hari berikutnya, Ardian mulai sering datang ke gudang, dengan alasan pekerjaan. Tapi lama-lama, alasannya tak lagi sekadar soal bisnis. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nadira. Cara perempuan itu bekerja tanpa mengeluh. Cara ia memimpin tanpa terlihat memerintah. Cara ia tetap tenang bahkan saat tekanan datang. Dan Nadira, diam-diam juga mulai menyadari kehadiran Ardian yang berbeda. Ia bukan pria yang mudah menyerah. Bukan juga yang hanya mengandalkan nama besar keluarganya. Ada kesungguhan dalam setiap langkahnya. Hubungan mereka berkembang cepat, tanpa banyak disadari. Dari pertemuan singkat menjadi kebiasaan. Dari percakapan formal menjadi obrolan ringan. Dari sekadar rekan bisnis, menjadi sesuatu yang lebih dekat. Namun, di balik semua itu, Nadira tetap menyimpan satu hal. Ia tidak pernah benar-benar membuka siapa dirinya. Dan mungkin, justru disitulah awal dari perubahan besar yang tak terhindarkan. Pernikahan tanpa restu. Hubungan itu berkembang terlalu cepat untuk dihentikan. Apa yang awalnya hanya pertemuan bisnis kini berubah menjadi kedekatan yang sulit diabaikan. Ardian Pratama bukan lagi sekadar mitra kerja. Ia menjadi seseorang yang selalu dicari Nadira, bahkan tanpa alasan yang jelas. Dan bagi Ardian, Nadira adalah satu-satunya perempuan yang tidak pernah memandangnya dari nama besar keluarganya. Namun, tidak semua orang melihat hubungan itu dengan cara yang sama. Di sebuah rumah besar yang berdiri megah di pusat kota, penolakan itu datang tanpa disembunyikan. Fania Pratama berdiri dengan anggun di ruang tamunya yang luas, menatap Ardian dengan ekspresi dingin. Di tangannya, secangkir teh yang belum tersentuh, seolah lebih penting untuk menjaga citra daripada menikmati isinya. "Kamu serius ingin menikahi perempuan itu?" Suaranya tenang, tapi tajam. Ardian berdiri tegak di hadapannya. "Saya tidak main-main, Mama." Fania tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sindiran.
Perempuan dari gudang beras? Yang bahkan tidak jelas latar belakangnya. Ardian menarik napas panjang. Dia bukan seperti yang Mama pikir. Oh, tentu saja tidak, potong Fania cepat. Dia lebih buruk. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Fania melangkah mendekat, menatap langsung ke mata anaknya. Kamu ini pewaris perusahaan besar, Ardian. Kamu punya nama, punya posisi. Dan kamu ingin mempertaruhkan semua itu demi perempuan yang bahkan tidak tahu cara membawa diri di lingkungan kita. Nada suaranya meninggi, meski tetap terkontrol. Ardian tidak mundur. Yang saya butuhkan bukan perempuan yang bisa berpura-pura di depan orang, tapi yang bisa berdiri bersama saya dalam keadaan apapun. Jawaban itu justru membuat Fania semakin yakin dengan penolakannya. Kamu sudah dibutakan, katanya dingin. Dan saya tidak akan pernah merestui pernikahan ini. Kata, tidak akan pernah, menggantung di udara, berat dan tegas. Namun, keputusan sudah dibuat. Hari pernikahan itu berlangsung tanpa kemewahan. Tidak ada pesta besar. Tidak ada tamu undangan dari kalangan elit. Hanya sebuah akad sederhana di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Nadira mengenakan gaun putih yang sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu apa yang ia pilih. Dan ia juga tahu apa yang harus ia hadapi setelah ini. Ardian duduk di sampingnya, menggenggam tangannya sejenak sebelum prosesi dimulai. Terima kasih sudah tetap di sini, bisiknya pelan. Nadira menatapnya, lalu mengangguk kecil. Selama kamu tidak ragu, aku juga tidak. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menguatkan segalanya. Akad berlangsung lancar. Dalam hitungan menit, hubungan mereka berubah menjadi ikatan yang sah. Namun, di balik momen sakral itu, ada satu hal yang kosong. Restu. Fania tidak datang. Bahkan tidak ada satupun tanda bahwa ia menerima keputusan itu. Setelah pernikahan, Nadira melangkah masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Rumah besar keluarga Pratama kini menjadi tempat tinggalnya. Dindingnya tinggi, lantainya mengilap, dan setiap sudutnya terasa asing. Namun yang paling terasa bukanlah kemewahannya, melainkan jaraknya. Sejak hari pertama, Fania tidak pernah menyembunyikan sikapnya. Tatapannya selalu dingin. Ucapannya selalu tajam. Setiap gerak Nadira seolah diawasi, dinilai, dan tidak pernah cukup baik. Cara dudukmu itu terlalu santai, ucap Fania suatu sore. Di rumah ini, ada standar. Nadira hanya diam. Ia tidak membalas. Tidak juga membantah. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia memilih waktu. Namun dalam diam itu, satu hal menjadi jelas. Pernikahan ini bukan akhir dari perjuangan. Justru, ini adalah awal dari konflik yang lebih besar. Dan di antara kemewahan yang tidak pernah ia minta, Nadira Kusuma mulai memahami bahwa harga yang harus ia bayar untuk cinta jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Awal konflik. Hari-hari pertama setelah pernikahan seharusnya diisi dengan penyesuaian dan kebahagiaan kecil. Namun bagi Nadira Kusuma, rumah besar keluarga Pratama justru terasa seperti tempat yang penuh tekanan, tenang di permukaan, tetapi menyimpan ketegangan di setiap sudutnya. Sejak ia resmi tinggal di sana, sikap Fania Pratama tidak lagi sekadar dingin. Kini, semuanya menjadi terang-terangan. Tidak ada lagi senyum basa-basi. Tidak ada lagi usaha untuk terlihat sopan. Yang ada hanyalah penolakan, yang ditunjukkan tanpa ragu. Pagi itu, Nadira turun ke ruang makan lebih awal. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Meja makan sudah tertata indah, dengan hidangan lengkap yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Fania sudah duduk di sana. Tatapannya langsung mengarah pada Nadira begitu ia masuk. Lama. Menilai. Seolah mencari kesalahan. Kamu bangun jam berapa? Tanya Fania tanpa basa-basi. Seperti biasa. Pagi. Jawab Nadira tenang. Fania mengangkat alis. Di rumah ini, pagi, itu ada standarnya. Bukan sesuka hati. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk dengan tenang. Namun belum sempat ia menyentuh makanan,
Suara Fania kembali terdengar. Dan satu lagi. Lanjutnya, nada suaranya semakin tajam. Jangan pikir kamu bisa hidup santai di sini hanya karena sudah menikah dengan anak saya. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Ardian yang duduk di ujung meja tampak ragu untuk berbicara. Ia menatap ibunya, lalu ke Nadira, namun akhirnya memilih diam. Pilihan yang tidak luput dari perhatian Nadira. Saya tidak pernah berniat hidup santai, jawab Nadira akhirnya. Singkat. Bagus, sahut Fania cepat. Karena di mata saya, kamu masih belum pantas berada di rumah ini. Kalimat itu jatuh tanpa peringatan. Dan tanpa penyesalan. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Sebaliknya, perlakuan Fania semakin jelas menunjukkan kebencian yang ia simpan. Ia mulai mengatur hal-hal kecil. Cara Nadira berpakaian, cara berbicara, bahkan cara berjalan. Semua selalu salah. Gaun itu terlalu sederhana. Cara bicaramu terlalu biasa. Kamu harus belajar bagaimana menjadi bagian dari keluarga ini. Setiap komentar terasa seperti duri kecil yang terus menusuk. Nadira tetap diam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia masih mencoba memahami sampai di mana batasnya. Namun suatu sore, batas itu mulai terasa. Nadira sedang membantu di dapur. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan. Ia hanya ingin mengisi waktu dan tidak merasa seperti tamu di rumah sendiri. Fania masuk tanpa suara. Melihat Nadira yang sedang memotong bahan makanan, ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. Memang tempatmu di sini, katanya pelan. Dapur lebih cocok untukmu daripada ruang tamu. Pisau di tangan Nadira berhenti sejenak. Ia menatap ke arah Fania, namun tidak membalas. Setidaknya kamu tahu posisi, lanjut Fania, lalu berbalik pergi seolah tak terjadi apa-apa. Namun bagi Nadira, itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah penegasan. Bahwa di mata Fania, ia tidak lebih dari seseorang yang ditoleransi, bukan diterima. Malam harinya, Nadira duduk sendirian di kamar. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang penuh kesibukan dan kendali. Kini, ia berada di tempat di mana ia harus menahan diri, setiap saat. Ardian masuk beberapa saat kemudian. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya pelan. Nadira menatapnya. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang sikap Fania. Tentang diamnya Ardian. Tentang semua yang terasa tidak adil. Namun yang keluar justru berbeda. Aku hanya butuh waktu, jawabnya singkat. Ardian mengangguk, meski jelas ia tidak benar-benar mengerti. Dan disitulah, tanpa disadari, konflik itu tidak hanya terjadi antara Nadira dan Fania. Tetapi juga, mulai merenggangkan hubungan antara Nadira dan Ardian. Awal yang seharusnya menjadi masa paling indah, perlahan berubah menjadi ujian yang tak pernah mereka bayangkan. Penghinaan demi penghinaan. Hari-hari di rumah keluarga Pratama tidak pernah benar-benar tenang bagi Nadira Kusuma. Jika sebelumnya sikap Fania masih terasa seperti sindiran yang bisa diabaikan, kini semuanya berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih sering, lebih terang-terangan, dan lebih menyakitkan. Tidak ada lagi jeda. Setiap kesempatan selalu digunakan. Setiap kehadiran Nadira seolah menjadi alasan baru untuk dihina. Pagi itu, ruang tamu dipenuhi beberapa tamu dari kalangan relasi bisnis keluarga Pratama. Nadira berdiri di sudut ruangan, berusaha bersikap sewajarnya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna lembut, rapi, sopan, tanpa berlebihan. Namun, justru itu yang menjadi sasaran. Fania yang berdiri di tengah percakapan tiba-tiba melirik ke arah Nadira, lalu tersenyum tipis kepada para tamunya. Oh, itu menantu saya, katanya seolah memperkenalkan. Nada suaranya terdengar manis, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Semua mata beralih ke Nadira. Beberapa mengangguk sopan. Beberapa lainnya hanya menatap singkat. Maaf kalau penampilannya masih sederhana, lanjut Fania, kali ini tanpa menahan sindiran. Maklum, dia masih belajar menyesuaikan diri. Dari kampung, soalnya. Suasana mendadak canggung. Tidak ada yang benar-benar tertawa, tapi jelas semua orang mendengar. Dan cukup untuk membuat Nadira merasakan panas menjalar di dadanya.
Namun ia tetap berdiri tegak. Tidak membalas. Tidak menunjukkan reaksi. Karena ia tahu, itulah yang diinginkan Fania. Siang hari, penghinaan itu berlanjut dalam bentuk yang lebih halus, tapi tidak kalah menyakitkan. Saat makan bersama, Fania kembali membuka percakapan yang sama. "Kamu sudah belajar cara makan yang benar belum?" tanyanya tiba-tiba. Nadira yang sedang menyendok nasi berhenti sejenak. "Maksudnya?" Fania meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatap Nadira dengan senyum tipis. Cara memegang sendok, posisi duduk, bahkan cara menelan makanan, itu semua mencerminkan kelas seseorang. Ardian yang duduk di samping hanya terdiam. "Seperti biasa. Kamu harus banyak belajar," lanjut Fania. "Kalau tidak, orang akan langsung tahu, kamu bukan dari lingkungan ini." Kalimat itu terasa seperti penghakiman. Bukan sekadar kritik, tapi penegasan bahwa Nadira tidak akan pernah dianggap setara. Hari demi hari, kata kampungan menjadi sesuatu yang sering terdengar. Kadang diucapkan langsung, kadang dibungkus dengan kalimat lain. Kadang bahkan dilontarkan di depan orang lain tanpa rasa bersalah. Jangan terlalu berharap bisa berubah cepat. Kebiasaan kampung itu sulit hilang. Atau mungkin memang tidak bisa hilang. Ya, asal tahu diri saja sudah cukup. Setiap kalimat seperti menumpuk satu persatu, membentuk tekanan yang perlahan mengikis kesabaran. Namun Nadira tetap diam. Ia tidak menangis, tidak juga mengadu. Karena di balik semua itu, ia sedang menilai, mengamati, dan menunggu. Suatu malam, saat semua orang sudah kembali ke kamar masing-masing, Nadira berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Pakaian sederhana, wajah tanpa riasan berlebihan. Penampilan yang selama ini ia pilih dengan sadar. "Kampungan," gumamnya pelan, mengulang kata yang begitu sering ia dengar. Namun tidak ada rasa malu di matanya. Tidak ada keraguan. Yang ada justru ketenangan. Yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Karena Nadira tahu satu hal yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan. Dan mereka yang merasa paling tinggi, seringkali tidak menyadari betapa rapuh posisi mereka sebenarnya. Nadira menarik napas dalam, lalu mengalihkan pandangannya dari cermin. Penghinaan itu mungkin terus datang. Tapi kesabarannya bukan tanpa batas. Dan saat batas itu terlewati, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Kesabaran yang terus diuji. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Jika sebelumnya penghinaan terasa seperti serangan yang datang sesekali, kini semuanya berubah menjadi rutinitas yang tak terelakkan. Setiap pagi, setiap siang, bahkan dalam hal-hal kecil, selalu ada cara bagi Fania untuk merendahkan Nadira. Namun, yang berubah justru bukan keadaan di sekitarnya, melainkan cara Nadira menghadapinya. Ia memilih diam. Bukan karena tidak mampu melawan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih ia pertahankan. Rumah tangganya pagi itu, Nadira sudah berada di dapur sebelum siapapun bangun. Ia membantu menyiapkan sarapan bersama asisten rumah tangga, memastikan semua tersaji dengan rapi. Ia melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Bukan karena harus, tetapi karena ia ingin mencoba, menjadi bagian dari rumah itu. Saat Fania masuk ke dapur, langkahnya terhenti sejenak melihat Nadira. Namun bukan pujian yang keluar. "Jangan pikir dengan melakukan ini kamu akan terlihat lebih baik," ucapnya dingin. Nadira hanya menunduk sedikit. "Saya hanya ingin membantu." "Tidak perlu," balas Fania cepat. "Kami sudah punya orang untuk itu. Kamu cukup tahu diri saja." Kalimat itu kembali menampar, meski Nadira tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya mengangguk pelan. "Baik." Siang hari, Nadira duduk di ruang keluarga bersama Ardian. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, suasana terasa sedikit tenang. "Aku tahu ini tidak mudah," kata Ardian pelan. Nadira menatapnya. "Kamu tahu?" Ardian terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Mama hanya butuh waktu." Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Namun Nadira tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis. "Aku juga."
Padahal di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan soal waktu. Ini soal penerimaan. Dan sejauh ini, itu tidak pernah benar-benar ada. Malam hari, kesabaran itu kembali diuji. Fania mengundang beberapa kenalannya untuk makan malam. Nadira diminta ikut duduk, namun lebih sebagai pelengkap daripada bagian dari percakapan. Saat salah satu tamu memuji rumah tersebut, Fania tersenyum bangga. Rumah ini memang mencerminkan siapa kami, katanya. Lalu, tanpa melihat ke arah Nadira, ia menambahkan, tidak semua orang langsung bisa menyesuaikan diri dengan standar seperti ini. Beberapa tamu melirik sekilas ke arah Nadira. Pesannya jelas. Dan Nadira tetap diam. Ia duduk dengan tenang, menjaga ekspresinya, seolah semua itu tidak menyentuhnya. Padahal setiap kata terasa. Setiap nada suara terdengar. Namun ia memilih menahan semuanya. Di dalam kamar, setelah hari yang panjang, Nadira akhirnya duduk sendiri. Sun. Tidak ada suara Fania. Tidak ada tatapan orang lain. Hanya dirinya dan pikirannya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ini pilihanmu, bisiknya pada diri sendiri. Ia mengingat kembali alasan ia bertahan. Bukan karena ia tidak punya pilihan lain. Bukan karena ia lemah. Tetapi karena ia ingin mencoba menjaga apa yang telah ia bangun bersama Ardian. Namun semakin hari, ia mulai menyadari bahwa mempertahankan sesuatu tidak selalu berarti harus mengorbankan diri tanpa batas. Kesabaran memang kuat, tapi bukan tak terbatas. Dan Nadira tahu, suatu saat nanti, ia harus menentukan, apakah diamnya masih berarti bertahan, atau justru perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Retaknya hubungan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia hadir perlahan, hampir tak terasa, seperti retakan halus pada kaca yang awalnya tak terlihat, namun semakin lama semakin jelas, hingga tak bisa diabaikan. Nadira Kusuma mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Ardian Pratama tidak lagi menanyakan harinya seperti dulu. Tidak lagi duduk berlama-lama hanya untuk berbicara tentang hal sederhana. Bahkan senyumnya mulai terasa jarang. Awalnya, Nadira mencoba memahami. Mungkin pekerjaan, mungkin tekanan, atau mungkin hanya perasaannya saja. Namun, waktu membuktikan sebaliknya. Suatu malam, Nadira menunggu di ruang makan. Jam sudah lewat dari biasanya, tetapi Ardian belum pulang. Makanan yang ia siapkan mulai dingin, namun ia tetap duduk, menunggu tanpa keluhan. Pintu akhirnya terbuka. Ardian masuk dengan langkah lelah, melepas jasnya tanpa melihat ke arah Nadira. "Kamu belum makan?" tanya Nadira pelan. "Belum lapar," jawab Ardian singkat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada percakapan lanjutan. Hanya jawaban pendek, yang terasa seperti jarak. Nadira terdiam sejenak. "Aku tunggu kamu." Ardian menghela napas, terdengar berat. "Kamu tidak perlu menunggu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Hari berikutnya, jarak itu semakin terasa. Saat sarapan, Fania berbicara panjang lebar tentang standar keluarga, tentang citra, tentang bagaimana seorang istri seharusnya bersikap. Biasanya, Ardian hanya diam. Namun kali ini, berbeda. "Kamu memang harus lebih banyak belajar, Nadira," ucapnya tiba-tiba. Nadira menoleh. Untuk sesaat, ia tidak yakin dengan apa yang ia dengar. "Maksudmu?" tanyanya pelan. Ardian tidak menatapnya langsung. "Kamu tahu sendiri. Cara membawa diri, cara berbicara. Mama tidak salah." Kalimat itu jatuh tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari Fania, tapi dari suaminya sendiri. Sejak saat itu, sikap Ardian berubah semakin jelas. Ia mulai jarang membela, lebih sering diam, dan perlahan ikut menghakimi. Jika sebelumnya Nadira masih memiliki satu tempat untuk bersandar, kini tempat itu pun mulai menjauh. Setiap percakapan terasa kaku. Setiap kebersamaan terasa seperti kewajiban. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu tumbuh dengan alami. Suatu malam, Nadira akhirnya tidak bisa lagi hanya diam. "Apa aku berubah di matamu?"
tanyanya pelan, saat mereka berada di kamar. Ardian terdiam. Pertanyaan itu menggantung beberapa detik sebelum akhirnya ia menjawab. Bukan kamu yang berubah, katanya singkat. Cuma, sekarang aku mulai melihat dengan lebih jelas. Jawaban itu tidak panjang, namun cukup untuk menyakitkan. Melihat apa? Suara Nadira hampir tak terdengar. Ardian mengalihkan pandangannya. Realita. Satu kata. Tapi seperti menutup semua kemungkinan. Nadira tidak menangis. Ia hanya menatap Ardian dalam diam. Mencoba memahami bagaimana seseorang yang dulu berdiri di sisinya, kini perlahan berdiri di seberang. Bukan karena ia berubah, tetapi karena pengaruh yang terus-menerus. Dan mungkin, karena Ardian tidak cukup kuat untuk bertahan pada pilihannya sendiri. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, bukan karena tidak ada suara, melainkan karena sesuatu yang dulu ada, kini mulai hilang. Hubungan yang dibangun dengan keyakinan, perlahan retak oleh keraguan. Dan Nadira mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Bahwa bertahan sendirian dalam sebuah hubungan bukanlah bertahan, melainkan kehilangan. Rahasia besar Nadira. Di balik diamnya, Nadira Kusuma menyimpan sesuatu yang tak pernah ia bagi kepada siapapun di rumah itu. Sesuatu yang selama ini justru menjadi fondasi dari kemewahan yang mereka banggakan. Namun tidak ada yang menyadarinya. Pagi itu, seperti biasa, Nadira terlihat menjalani rutinitasnya di rumah dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut. Seolah semua yang terjadi di sekitarnya sudah menjadi bagian dari keseharian yang harus ia terima. Namun begitu ia melangkah keluar rumah, dunia yang ia pijak berubah. Mobil sederhana yang ia gunakan melaju meninggalkan kawasan elit, menuju pinggiran kota, ke tempat yang jauh dari kemewahan, tetapi justru menjadi pusat kendali sesungguhnya. Gudang beras itu masih sama. Debu, suara truk, dan aktivitas tanpa henti. Namun kali ini, begitu Nadira turun dari mobil, suasana berubah. Selamat pagi, Bu Nadira, sapa para pekerja hampir bersamaan. Nada suara mereka berbeda. Bukan sekadar hormat, melainkan pengakuan. Nadira hanya mengangguk ringan. Pagi. Laporan distribusi sudah masuk. Dimas Wiratama segera mendekat, membawa beberapa berkas. Sudah, Bu. Pengiriman ke 3 kota besar berjalan lancar. Tapi ada permintaan tambahan dari salah satu perusahaan besar. Nadira membuka berkas itu dengan tenang. Matanya bergerak cepat, membaca angka demi angka. Lalu ia berhenti pada satu nama. Perusahaan milik keluarga Ardian. Ia tidak menunjukkan reaksi. Namun dalam diam, ia memahami sesuatu yang ironis. Perusahaan yang selama ini menopang bisnis keluarga itu adalah miliknya. Semua pasokan utama mereka. Semua stabilitas yang mereka banggakan. Semua itu berasal dari jaringan yang ia bangun, dari nol. Di ruang kecil yang sama seperti dulu, Nadira duduk di depan laptopnya. Layar menampilkan peta distribusi yang luas, menghubungkan berbagai kota, berbagai pelabuhan, dan berbagai titik penyimpanan. Bukan lagi sekadar gudang kecil, melainkan sebuah sistem besar yang berjalan rapi. Dan ia berada di pusatnya. Kontrak dengan Pratama Group masih berjalan normal, tanyanya datar. Dimas mengangguk. Sangat bergantung pada kita, Bu. Kalau pasokan kita berhenti, mereka akan langsung terdampak. Nadira menutup berkas itu perlahan. Tidak ada senyum. Tidak ada kebanggaan yang ditunjukkan. Hanya ketenangan, yang menyimpan kendali penuh. Pastikan semua tetap berjalan seperti biasa, ujarnya singkat. Baik, Bu. Tak ada yang tahu. Di rumah itu, Nadira hanya dianggap wanita biasa. Dihina karena penampilannya. Direndahkan karena latar belakang yang dianggap tidak jelas. Bahkan keberadaannya dipertanyakan. Namun di luar sana, ia adalah alasan mengapa bisnis keluarga itu tetap berdiri. Ironi yang terlalu dalam untuk disadari oleh mereka yang merasa paling tinggi. Sore hari, Nadira kembali ke rumah besar itu. Langkahnya tetap tenang. Wajahnya tetap sama. Seolah tidak ada yang berubah. Fania masih menatapnya dengan dingin. Ardian masih bersikap jauh.
Dan Nadira tetap memainkan perannya. Diam. Sederhana. Tidak mencolok. Namun kini, ada satu hal yang semakin jelas dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Karena saat seseorang tahu kekuatan yang ia miliki, ia tidak lagi merasa kecil. Meski seluruh dunia berusaha membuatnya demikian. Malam itu, Nadira berdiri di balkon kamar, menatap lampu kota dari kejauhan. Tenang. Namun pikirannya bergerak. Rahasia itu masih aman. Belum waktunya untuk terungkap. Tapi jika suatu hari nanti semua batas itu benar-benar terlewati, maka bukan hanya hubungan yang akan berubah, melainkan seluruh kehidupan mereka. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang siap menghadapi kenyataannya. Hari yang menghancurkan. Pagi itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, tenang di permukaan, namun menyimpan ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang. Nadira Kusuma berjalan melewati lorong rumah dengan langkah pelan, berusaha menjaga dirinya tetap netral di tengah suasana yang semakin sulit diprediksi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, lebih dingin. Seolah ada badai yang menunggu untuk pecah. Di ruang keluarga, Fania Pratama sudah berdiri dengan wajah tegang. Di tangannya, sebuah berkas yang tampak kusut karena digenggam terlalu erat. Begitu melihat Nadira, tatapannya langsung berubah tajam. "Kamu!" Suaranya meninggi tanpa peringatan. Nadira berhenti melangkah. "Ada apa?" Fania melangkah cepat mendekat, mengangkat berkas itu ke depan wajah Nadira. "Jangan pura-pura tidak tahu," bentaknya. "Pengiriman beras untuk perusahaan kami terlambat 2 hari." 2 hari, Nadira. Nadira sedikit mengernyit. Ia tahu masalah itu. Namun keterlambatan itu bukan kesalahan fatal. Hanya kendala distribusi yang sudah ditangani. "Masalahnya sudah diatasi," jawabnya tenang. "Pengiriman tambahan sudah." "Diam," potong Fania keras. Suasana langsung membeku. "Sejak kamu masuk ke rumah ini, semuanya jadi kacau," lanjut Fania tanpa memberi ruang. "Bisnis terganggu, suasana rumah hancur. Dan kamu masih berani bicara seolah tidak terjadi apa-apa." Nadira menatapnya lurus. Ia tidak membalas. Namun kali ini, diamnya bukan karena menahan, melainkan karena mengukur. Ardian yang mendengar keributan itu akhirnya keluar dari ruang kerjanya. "Ada apa ini?" tanyanya, mencoba menenangkan suasana. Fania langsung menoleh. "Tanya saja istrimu itu." Ardian menatap Nadira. "Ini benar." Nada suaranya tidak lagi netral. Ada kecurigaan di sana. Nadira menarik napas pelan. "Masalah distribusi sudah selesai. Ini hal biasa dalam bisnis." Namun jawaban itu justru memicu sesuatu dalam diri Fania. "Hal biasa?" ulangnya dengan nada tak percaya. "Kamu pikir ini permainan kecil? Ini perusahaan besar. Bukan seperti tempatmu yang tidak jelas itu." Kalimat terakhir diucapkan dengan penekanan. Seolah semua kemarahan yang selama ini ditahan akhirnya menemukan jalan keluar. Dan saat itulah, batas itu benar-benar pecah. Fania melempar berkas yang ada di tangannya ke lantai. Suara kertas berserakan menggema di ruangan. "Cukup," teriaknya. "Saya sudah terlalu lama diam melihat semua ini." Ia melangkah semakin dekat ke arah Nadira, tanpa lagi menjaga jarak. "Perempuan seperti kamu tidak seharusnya berada di rumah ini," lanjutnya. "Kamu membawa sial. Dari awal saya sudah bilang, kamu tidak pantas." Setiap kata dilontarkan tanpa filter, tanpa kendali, tanpa rasa menahan diri sedikit pun. Ardian tidak langsung menghentikannya. Ia hanya berdiri, diam. Dan itu cukup untuk membuat semuanya terasa lebih hancur. Nadira tetap berdiri di tempatnya. Tidak mundur. Tidak juga membalas. Namun untuk pertama kalinya, sorot matanya berubah bukan lagi sekadar tenang, melainkan dingin. Sangat dingin. Semua yang selama ini ia tahan. Semua yang ia diamkan. Semua yang ia biarkan berlalu. Perlahan mencapai titik akhirnya. "Kalau kamu punya sedikit harga diri," kata Fania dengan napas berat, "kamu akan pergi dari rumah ini sekarang juga."
Kalimat itu menggantung. Tajam. Dan final. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya ada 3 orang. Dengan 3 posisi yang kini semakin jelas. 1 yang menyerang tanpa kendali. 1 yang diam tanpa keberanian. Dan 1 lagi. Yang selama ini bertahan. Namun kini mulai berubah. Hari itu tidak berakhir dengan solusi. Tidak juga dengan perdamaian. Melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah titik balik. Karena setelah hari itu, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Dan tanpa mereka sadari, mereka baru saja memulai kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Air sabun dan harga diri. Ketegangan yang meledak di hari sebelumnya tidak mereda, justru semakin membara. Rumah besar itu tak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan medan yang dipenuhi emosi yang belum selesai. Setiap sudut menyimpan sisa kemarahan, dan setiap langkah terasa seperti berjalan di atas garis yang bisa putus kapan saja. Pagi itu, Nadira Kusuma berjalan menuju area belakang rumah. Ia berniat menenangkan diri, menjauh sejenak dari suasana yang semakin menyesakan. Namun ia tidak sendirian. Fania Pratama sudah berada di sana. Dengan ember di tangannya. Langkah Nadira terhenti. Ada sesuatu dalam cara Fania berdiri. Kaku, tegang, dan tak terkendali. Kamu masih berani tinggal di sini. Suara Fania terdengar rendah, namun penuh tekanan. Nadira menatapnya tanpa gentar. Ini rumah suami saya. Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk memicu ledakan. Jangan bawa-bawa anak saya, bentak Fania tiba-tiba. Kamu tidak lebih dari beban dalam hidupnya. Nadira tidak menjawab. Namun diamnya kali ini bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan batas terakhir sebelum semuanya berubah. Tanpa peringatan, Fania mengangkat ember itu dan menyiramkannya langsung ke arah Nadira. Air sabun dingin mengguyur tubuhnya, membasahi pakaian, rambut, hingga wajahnya. Seketika, tanpa jeda, tanpa penyesalan, suara ember yang jatuh ke lantai terdengar nyaring, seolah menandai sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Beberapa detik, dunia terasa diam. Nadira tidak bergerak. Air sabun menetes perlahan dari ujung rambutnya. Pakaian yang ia kenakan kini basah, melekat, dan berbau menyengat. Namun yang paling terasa bukanlah dinginnya air, melainkan penghinaan yang terlalu jelas. Fania tertawa kecil, namun dingin. Ini akibatnya jika kamu terus bersama anak saya, katanya tajam. Anak saya seharusnya tidak menikahi wanita kampungan sepertimu. Kata itu kembali. Kampungan. Namun kali ini, bukan sekadar ucapan, melainkan diiringi tindakan yang merendahkan secara nyata. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Ardian muncul di ambang pintu. Ia melihat semuanya. Air sabun yang masih menetes. Nadira yang berdiri diam. Fania yang penuh amarah. Namun, ia tidak bergerak. Tidak menghentikan. Tidak juga membela. Hanya diam. Sekali lagi. Dan disitulah, sesuatu dalam diri Nadira benar-benar berubah. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Air masih mengalir di pipinya. Namun matanya tidak lagi sama. Tidak ada lagi kesabaran yang lembut. Tidak ada lagi usaha untuk bertahan. Yang tersisa hanyalah ketenangan, yang sangat dingin. Ia melangkah maju 1 langkah. Mendekati Fania. Tanpa suara. Tanpa emosi yang terlihat. Namun justru itu yang membuat suasana menjadi jauh lebih menekan. Fania yang tadi begitu lantang, kini terdiam sejenak. Seolah tidak siap menghadapi reaksi yang tidak ia duga. Sudah selesai? Tanya Nadira pelan. Suaranya rendah, tenang, tapi mengandung sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada balasan kasar. Hanya 1 kalimat yang menandai berakhirnya sesuatu yang selama ini ia pertahankan. Nadira menoleh sebentar ke arah Ardian. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi harapan di mata Nadira. Ia kembali menatap Fania, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang. Mulai hari ini, semuanya berubah.
Tidak ada yang benar-benar mengerti arti kalimat itu. Belum. Namun satu hal pasti. Air sabun itu bukan hanya membasahi tubuhnya. Ia telah menghapus sisa kesabaran yang selama ini ia jaga. Dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keputusan. Hari itu bukan hanya tentang penghinaan. Melainkan tentang harga diri. Dan ketika harga diri itu diinjak tanpa sisa. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Keputusan tanpa ragu. Air sabun masih menetes dari ujung rambut Nadira Kusuma saat ia berdiri di halaman belakang rumah itu. Bau menyengat masih melekat, dinginnya masih terasa di kulit. Namun semua itu perlahan menjadi tidak penting. Yang tersisa hanya satu hal. Kesadaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Tidak ada amarah yang meledak. Justru, ketenangan yang terlalu sunyi. Nadira menatap lurus ke depan, lalu melangkah melewati Fania Pratama tanpa sepatah kata pun. Ia juga tidak berhenti saat melewati Ardian Pratama yang masih berdiri kaku di ambang pintu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan di sana. Beberapa menit kemudian, Nadira kembali muncul. Bukan dengan pakaian basah, melainkan dengan pakaian kering, rapi, dan tas kecil di tangannya. Sederhana. Seperti saat ia pertama kali datang. Namun suasananya berbeda. Langkahnya lebih pasti. Tatapannya lebih dingin. Ia berhenti di ruang tengah. Fania masih berdiri di sana. Ardian juga. Namun kali ini, posisi mereka tidak lagi sama. Aku sudah selesai, kata Nadira pelan. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi berlebihan. Namun kalimat itu langsung membuat suasana membeku. Selesai apa? Tanya Ardian, meski suaranya terdengar ragu. Nadira menatapnya lama. Seolah memastikan bahwa kata-kata berikutnya benar-benar yang ia inginkan. Lalu ia menjawab, aku selesai dengan semua ini. Ardian mengernyit. Maksudmu? Nadira menarik napas pelan. Pernikahan ini, lanjutnya, aku akhiri. Kalimat itu jatuh dengan tenang. Tanpa gemetar. Tanpa keraguan. Beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Seolah otak mereka butuh waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Kamu tidak serius, kata Ardian akhirnya. Namun Nadira tidak mengalihkan pandangannya. Aku sangat serius. Fania tertawa kecil, namun penuh ejekan. Akhirnya kamu sadar juga posisi kamu, katanya dingin. Memang seharusnya dari awal kamu tidak pernah masuk ke rumah ini. Namun kali ini, Nadira tidak diam. Ia menoleh perlahan ke arah Fania. Tatapannya tidak marah. Tidak juga tersinggung, hanya kosong. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Ini bukan karena saya merasa tidak pantas, ucap Nadira pelan. Ini karena saya tahu, saya pantas mendapatkan lebih. Kalimat itu membuat Fania terdiam. Untuk pertama kalinya, Ardian melangkah maju. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Nadira menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, jawabnya. Sejak kamu memilih diam, saat aku diperlakukan seperti itu, semuanya sudah selesai. Suasana kembali hening. Kata-kata itu tidak keras. Namun cukup untuk menutup semua kemungkinan. Nadira tidak menunggu jawaban. Tidak juga menunggu penyesalan. Ia hanya mengambil satu langkah mundur. Lalu berbalik. Prosesnya akan aku urus, katanya singkat, tanpa menoleh lagi. Tidak ada drama. Tidak ada pertengkaran panjang. Tidak ada usaha terakhir untuk mempertahankan. Karena bagi Nadira, keputusan itu sudah selesai bahkan sebelum ia mengucapkannya. Pintu rumah itu terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dalam kehidupan itu, Nadira melangkah keluar tanpa membawa beban. Di belakangnya, dua orang masih berdiri dalam diam. Mungkin belum sepenuhnya mengerti. Atau mungkin, belum siap menerima. Namun satu hal sudah pasti. Keputusan itu tidak akan berubah. Karena ketika seseorang yang selama ini diam akhirnya memilih pergi, itu bukan keputusan sesaat. Melainkan hasil dari semua yang telah ia tahan. Terlalu lama. Kepergian yang mengejutkan. Pintu rumah itu terbuka pelan. Tidak dibanting.
tidak juga ditutup dengan keras. Namun suara kecil yang dihasilkannya terasa lebih nyaring dari apapun yang pernah terjadi di rumah itu. Nadira Kusuma melangkah keluar. Tanpa ragu. Tanpa menoleh. Udara di luar terasa berbeda. Lebih luas. Lebih ringan. Seolah dunia yang selama ini terasa sempit, tiba-tiba kembali terbuka. Tas kecil di tangannya tidak berisi banyak hal. Tidak ada koper besar. Tidak ada persiapan panjang. Karena kepergian ini bukan keputusan mendadak, melainkan sesuatu yang sudah lama terbentuk. Dan hari ini akhirnya terjadi. Di dalam rumah, suasana membeku. Ardian Pratama masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah pintu yang kini tertutup. Seolah ia masih mencoba memahami. Apakah ini benar-benar terjadi? Kamu biarkan saja dia pergi. Suara Fania Pratama memecah keheningan. Ardian tidak langsung menjawab. Tatapannya masih kosong. Apalagi yang harus aku lakukan? Akhirnya ia berkata pelan. Fania menghela napas pendek. Perempuan seperti itu memang tidak akan bertahan lama di lingkungan ini. Nada suaranya tetap dingin. Namun kali ini, tidak sepenuhnya yakin. Karena ada sesuatu dalam cara Nadira pergi. Yang berbeda. Bukan seperti orang yang kalah. Bukan juga seperti orang yang terusir. Melainkan seperti seseorang yang memilih. Sementara itu, Nadira sudah berjalan menjauh dari rumah itu. Langkahnya stabil. Tidak cepat. Tidak juga lambat. Namun setiap langkah terasa pasti. Ia tidak menoleh. Tidak sekalipun. Karena tidak ada lagi yang ingin ia lihat di belakangnya. Mobil yang menjemputnya sudah menunggu di ujung jalan. Begitu pintu terbuka, Nadira masuk tanpa banyak bicara. Ke tempat biasa, Bu? Tanya sopir dengan hormat. Nadira mengangguk singkat. Ya. Mobil itu pun melaju. Meninggalkan kawasan yang selama ini menjadi tempat ia berusaha bertahan. Di dalam mobil, Nadira bersandar pelan. Matanya menatap keluar jendela. Bangunan-bangunan mewah perlahan berganti dengan jalanan yang lebih sederhana. Dan anehnya, ia merasa lebih tenang. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi suara yang merendahkan. Tidak ada lagi tatapan yang menilai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar sendiri. Dan justru disitulah, ia merasa utuh kembali. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Dimas Wiratama. Semua siap. Tinggal menunggu keputusan Anda. Nadira membaca pesan itu tanpa mengubah ekspresi. Ia tidak langsung membalas. Namun dalam diam, pikirannya bergerak. Bukan lagi tentang masa lalu. Melainkan tentang langkah berikutnya. Mobil berhenti di depan gudang beras yang selama ini menjadi pusat kendalinya. Begitu turun, suasana langsung berbeda. Para pekerja menyapanya dengan hormat. Tidak ada yang meremehkan. Tidak ada yang meragukan. Nadira berdiri sejenak di depan gudang itu, menatap ke dalam. Tempat di mana ia selalu menjadi dirinya sendiri. Tanpa harus berpura-pura. Tanpa harus menahan diri. Selamat datang kembali, Bu, ucap Dimas saat mendekat. Nadira menoleh. Lalu, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia tersenyum tipis. Mulai hari ini, katanya pelan, kita jalankan semuanya, sesuai rencana. Tidak ada penjelasan panjang. Namun nada suaranya cukup jelas. Kepergiannya bukan akhir, melainkan awal. Dan di tempat lain, mereka yang ia tinggalkan belum menyadari satu hal penting. Bahwa kepergian Nadira Kusuma bukan sekadar kehilangan seorang istri. Melainkan, kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam menopang segalanya. Tanpa mereka sadari. Tanpa mereka hargai. Kebenaran terungkap. Pagi di gudang itu terasa berbeda. Bukan karena aktivitasnya, truk tetap datang dan pergi, karung beras tetap dipindahkan, dan suara para pekerja masih memenuhi udara seperti biasa. Yang berubah adalah arah dari semua yang akan terjadi. Nadira Kusuma berdiri di ruang kerjanya, menatap layar laptop tanpa benar-benar melihat angka-angka di sana. Pikirannya lebih jauh dari sekadar laporan dan distribusi. Hari ini, sesuatu akan dibuka. Bukan untuk semua orang. Tapi cukup untuk mengubah segalanya. Dia sudah sampai,
Bu, ujar Dimas Wiratama dari ambang pintu. Nadira mengangguk. Suruh masuk. Beberapa detik kemudian, seorang pria masuk dengan langkah tenang dan rapi. Jasnya sederhana, namun sorot matanya tajam, mencerminkan seseorang yang terbiasa menghadapi situasi serius. Satria Mahendra, sahabat lama Nadira, dan juga pengacara yang selama ini menangani semua aspek hukum dari bisnis yang ia jalankan, secara diam-diam. Kamu terlihat lebih tenang dari yang aku bayangkan, ujar Satria sambil duduk. Nadira tersenyum tipis. Karena akhirnya tidak perlu berpura-pura. Satria mengangguk pelan. Ia tidak perlu banyak penjelasan. Ia sudah tahu sebagian besar cerita, tentang pernikahan itu, tentang perlakuan yang Nadira terima, dan tentang keputusan yang akhirnya diambil. Jadi, lanjut Satria, membuka berkas di tangannya. Kita mulai dari mana? Nadira berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela, menatap aktivitas di luar. Dari identitasku, jawabnya singkat, selama ini, nama Nadira Kusuma tidak pernah muncul dalam satupun dokumen resmi perusahaan besar yang ia miliki. Semua aset, semua kontrak, semua kerjasama, berjalan melalui perantara. Legal, rapi, dan tersembunyi. Namun hari ini, itu akan berubah. Satria mulai menjelaskan langkah-langkahnya. Kita akan membuka kepemilikan saham utama di perusahaan distribusi ini atas namamu secara langsung, katanya. Semua kontrak yang selama ini dipegang atas nama pihak ketiga akan dialihkan. Nadira mengangguk. Termasuk kerjasama dengan Pratama Group, tanya Satria. Nadira berbalik. Tatapannya tenang. Tentu. Satria menatapnya sejenak. Begitu ini dilakukan, lanjutnya, mereka akan tahu semuanya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia berjalan kembali ke meja, menatap berkas-berkas yang kini terbuka di hadapannya. Selama ini, ia memilih diam. Membiarkan orang lain meremehkannya. Membiarkan dirinya dianggap tidak berarti. Namun sekarang, tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan siapa dirinya. Sudah waktunya, katanya akhirnya. Keputusan itu sederhana. Namun dampaknya tidak akan kecil. Satria mulai menandai beberapa dokumen penting. Setelah ini, katanya, aku juga akan mengirimkan pemberitahuan resmi ke semua mitra bisnis utama. Lakukan, jawab Nadira tanpa ragu. Termasuk ke mereka. Nadira tidak perlu ditanya dua kali. Iya. Ruangan itu kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang penuh tekanan. Melainkan sunyi yang menandai awal dari sesuatu yang baru. Beberapa jam kemudian, dokumen-dokumen itu selesai ditandatangani. Legalitas diperbarui. Struktur kepemilikan dibuka. Dan nama Nadira Kusuma akhirnya muncul di tempat yang selama ini ia kendalikan dari balik bayangan. Di sisi lain kota, pemberitahuan itu mulai dikirim. Satu persatu. Masuk ke email perusahaan. Masuk ke sistem. Masuk ke perhatian orang-orang yang selama ini tidak pernah menyadari siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Nadira berdiri di tengah ruang kerjanya. Menatap berkas terakhir yang kini telah resmi. Tidak ada senyum lebar. Tidak ada ekspresi kemenangan. Hanya ketenangan. Karena baginya, ini bukan tentang membalas. Melainkan tentang menunjukkan bahwa perempuan yang selama ini mereka hina sebagai tidak pantas adalah orang yang selama ini mereka butuhkan. Dan mulai hari ini, mereka tidak akan bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Awal kehancuran mereka. Pagi itu, aktivitas di kantor Pratama Group berjalan seperti biasa. Ruang kerja rapi. Staf sibuk dengan laporan. Telepon berdering silih berganti. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan jam, semuanya akan berubah. Ardian Pratama duduk di ruangannya, menatap layar komputer dengan ekspresi fokus. Ia masih mencoba menyeimbangkan banyak hal, bisnis yang mulai terasa goyah, dan kehidupan pribadinya yang baru saja runtuh. Namun, gangguan itu datang tanpa aba-aba. Ketukan pintu terdengar cepat. Masuk, ucap Ardian singkat. Seorang staf masuk dengan wajah tegang. Pak, ada pemberitahuan penting. Ardian mengangkat alis. Apa?
Staf itu menelan ludah sebelum menjawab. Kontrak pasokan beras utama kita dihentikan. Ruangan itu mendadak sunyi. Apa maksudnya dihentikan? Tanya Ardian. Suaranya mulai berubah. Diputus sepihak. Pak. Efektif mulai hari ini. Ardian berdiri. Tidak mungkin. Kita punya kontrak jangka panjang. Sudah kami cek ulang. Pak. Ada klausul penghentian jika pihak pemasok melakukan restrukturisasi internal. Ardian langsung meraih berkas di mejanya, membukanya dengan cepat. Matanya bergerak membaca setiap baris. Dan benar. Klausul itu ada. Selama ini terlihat seperti formalitas. Namun kini, menjadi titik lemah. Siapa yang tanda tangan pemberhentian ini? Tanya Ardian tajam. Staf itu ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Atas nama pemilik utama perusahaan distribusi, Nadira Kusuma. Nama itu seperti menghantam tanpa peringatan. Ardian terdiam. Beberapa detik. Seolah otaknya menolak memproses kenyataan itu. Nadira? Ulangnya pelan. Di tempat lain, Fania Pratama menerima kabar yang sama. Ia berdiri di ruang tamunya, membaca dokumen yang dikirimkan secara resmi. Tangannya bergetar tipis. Ini tidak mungkin, gumamnya. Namun di bagian bawah dokumen itu, tertera jelas satu nama. Nadira Kusuma. Sebagai pemilik. Sebagai pengambil keputusan. Selama ini, mereka tidak pernah tahu. Atau mungkin, tidak pernah peduli untuk mencari tahu. Bahwa perempuan yang mereka rendahkan adalah pusat dari semua yang mereka andalkan. Kembali ke kantor, suasana mulai kacau. Stok kita hanya cukup untuk beberapa hari ke depan, Pak. Permintaan terus masuk, tapi tidak ada pasokan pengganti. Pemasok lain tidak bisa memenuhi jumlah sebesar ini dalam waktu singkat. Suara laporan datang bertubi-tubi. Ardian berdiri di tengah semuanya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Hubungi mereka. Perintahnya akhirnya. Kita harus bicara. Staf itu mengangguk. Sudah dicoba, Pak. Semua komunikasi diarahkan ke perwakilan hukum mereka. Siapa? Satria Mahendra. Nama itu asing bagi Ardian. Namun satu hal mulai jelas. Ini bukan keputusan emosional. Ini langkah yang direncanakan. Rapi. Dan final. Di gudang, suasana justru jauh lebih tenang. Nadira duduk di ruangannya, membaca laporan tanpa terganggu. Dimas Wiratama berdiri di depannya. Pemberitahuan sudah diterima oleh semua pihak, Bu. Nadira mengangguk. Reaksi. Seperti yang diperkirakan. Panik. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Nadira. Ia hanya menutup berkas yang sedang ia baca. Mulai alihkan distribusi ke klien lain. Katanya. Prioritaskan yang stabil. Baik, Bu. Tidak ada rasa ragu. Tidak ada penyesalan. Karena keputusan itu bukan diambil dalam satu malam. Melainkan hasil dari semua yang telah terjadi. Di sisi lain kota, fondasi yang selama ini dianggap kuat mulai retak. Bukan karena serangan besar. Melainkan karena satu keputusan. Yang memutus aliran utama kehidupan bisnis mereka. Dan mereka baru menyadari satu hal yang terlambat. Bahwa kehilangan Nadira Kusuma bukan sekadar kehilangan seorang istri, melainkan kehilangan penopang utama, yang selama ini mereka anggap remeh. Hari itu menjadi awal, bukan akhir. Melainkan awal dari kehancuran yang perlahan, namun pasti. Krisis finansial. Beberapa hari setelah penghentian kerjasama itu, dampaknya mulai terasa. Bukan sekadar gangguan kecil, tetapi gelombang yang perlahan mengguncang seluruh fondasi perusahaan Pratama Group. Awalnya, mereka masih mencoba terlihat tenang. Masih berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya bisa diatasi. Namun angka tidak pernah berbohong. Di ruang rapat utama, suasana tegang terasa jelas. Beberapa kepala divisi duduk dengan wajah serius, laporan terbuka di depan mereka. Tidak ada lagi percakapan ringan seperti biasanya. Stok kita tinggal untuk 3 hari, ujar salah satu manajer logistik. Setelah itu, kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar.
Ardian Pratama berdiri di ujung meja, menatap laporan tersebut dengan rahang mengeras. Alternatif pemasok, tanyanya. Kami sudah hubungi beberapa pihak, Pak. Tapi mereka tidak bisa memenuhi volume sebesar ini dalam waktu singkat. Dan harga mereka jauh lebih tinggi, tambah yang lain. Masalah tidak berhenti di situ. Hari demi hari, pesanan mulai tertunda. Keluhan pelanggan meningkat. Beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan keandalan perusahaan. Dan yang paling berbahaya, kepercayaan mulai goyah. Di ruang kerjanya, Ardian duduk sendirian. Laptop terbuka di depannya, menampilkan grafik penjualan yang terus menurun. Tajam, cepat, tidak terkendali. Ia mengusap wajahnya pelan. Untuk pertama kalinya, tekanan itu terasa nyata. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang keputusan yang pernah ia buat. Dan konsekuensi yang kini harus ia hadapi. Sementara itu, di rumah, suasana tidak kalah tegang. Fania Pratama berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Ini tidak masuk akal, katanya berulang kali. Hanya karena satu pemasok, kita tidak mungkin jatuh seperti ini. Namun kenyataannya berkata lain. Selama ini, mereka terlalu bergantung, terlalu nyaman. Dan terlalu yakin bahwa semuanya akan selalu tersedia. Kenapa kalian tidak mencari pengganti dari dulu? Bentak Fania kepada salah satu staf yang datang melapor. Sudah kami coba, Bu. Tapi tidak ada yang bisa menutup kekurangan dalam waktu cepat. Jawaban itu tidak memuaskan. Namun tidak juga bisa dibantah. Krisis itu berkembang cepat. Biaya operasional meningkat. Pendapatan menurun. Beberapa proyek mulai tertunda. Dan yang paling terasa, arus kas mulai tersendat. Di tengah semua itu, satu nama terus muncul dalam setiap pembicaraan yang tak terucap. Nadira Kusuma. Namun tidak ada yang benar-benar berani menyebutnya secara langsung. Seolah mengakui itu berarti mengakui kesalahan yang terlalu besar. Kembali di gudang, suasana justru stabil. Distribusi berjalan lancar. Permintaan dari klien lain meningkat. Dan semua sistem tetap terkendali. Dimas Wiratama menyerahkan laporan terbaru kepada Nadira. Permintaan naik hampir 20% setelah kita alihkan distribusi, ujarnya. Nadira membaca sekilas. Lalu menutup berkas itu. Pastikan kita tetap selektif, katanya. Jangan sampai kita mengambil lebih dari yang bisa kita kendalikan. Baik, Bu. Tidak ada euforia. Tidak ada rasa puas yang ditunjukkan. Karena bagi Nadira, ini bukan kemenangan, melainkan konsekuensi. Di sisi lain kota, tekanan semakin berat. Perusahaan yang dulu terlihat kokoh kini mulai goyah. Bukan karena tidak punya pengalaman. Bukan juga karena tidak punya nama besar. Melainkan karena kehilangan satu hal yang selama ini dianggap sepele. Stabilitas. Dan dalam krisis itu, satu kenyataan mulai sulit untuk dihindari. Bahwa mereka tidak hanya kehilangan pemasok. Mereka kehilangan seseorang yang selama ini menjaga semuanya tetap berjalan. Kepanikan yang terlambat. Krisis yang awalnya terasa seperti gangguan sementara kini berubah menjadi tekanan yang nyata dan semakin sulit dikendalikan. Di kantor Pratama Group, suasana tidak lagi sekadar tegang. Kini, panik. Ruang rapat kembali dipenuhi suara laporan yang saling tumpang tindih. Kontrak dengan 2 klien besar ditunda, Pak. Beberapa mitra mulai mencari pemasok lain. Kalau minggu ini tidak ada solusi, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Semua berbicara hampir bersamaan. Namun tidak ada satupun yang membawa kabar baik. Ardian Pratama berdiri di tengah ruangan, mencoba tetap tenang. Namun ketenangan itu mulai retak. Cukup, katanya akhirnya. Saya butuh solusi, bukan laporan masalah. Semua terdiam. Karena satu kenyataan tidak bisa dihindari. Mereka memang tidak punya solusi cepat. Pak, salah satu staf ragu-ragu angkat bicara. Ada satu hal yang mungkin perlu Bapak lihat. Ia menyerahkan sebuah dokumen. Ardian menerimanya, lalu mulai membaca. Awalnya biasa saja. Namun semakin ia membaca, ekspresinya berubah. Alisnya mengernyit. Matanya menyipit.
Dan akhirnya, berhenti pada satu bagian. Nama pemilik utama perusahaan distribusi, Nadira Kusuma. Ruangan itu terasa sunyi. Sangat sunyi, seolah semua suara di sekitarnya menghilang. Nadira, gumam Ardian pelan. Namun kali ini, bukan sebagai nama seorang mantan istri, melainkan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Ini dokumen resmi, Pak, lanjut staf tersebut. Semua struktur kepemilikan sudah diperbarui. Dan, semuanya mengarah ke beliau. Ardian tidak menjawab. Tangannya masih menggenggam dokumen itu. Lebih erat dari sebelumnya. Seolah mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat, bukan kesalahan. Di rumah, Fania Pratama menerima salinan dokumen yang sama. Ia duduk di ruang tamu, membaca dengan perlahan. Awalnya tenang. Namun begitu sampai pada bagian yang sama, wajahnya langsung berubah. Tidak, bisiknya. Ia membaca ulang. Sekali, 2 kali. Namun hasilnya tetap sama. Ini tidak mungkin. Suaranya mulai bergetar. Namun fakta itu ada di depannya. Jelas. Resmi. Tidak bisa disangkal. Perempuan yang selama ini ia hina. Yang ia anggap tidak pantas. Yang ia rendahkan sebagai wanita kampungan. Adalah pemilik dari perusahaan yang selama ini menopang bisnis mereka. Kesadaran itu datang terlalu cepat. Dan terlalu terlambat. Ardian kembali ke rumah malam itu. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Begitu masuk, ia melihat Fania sudah menunggunya. Dokumen itu masih ada di tangan ibunya. Kamu sudah tahu? Tanya Fania tanpa basa-basi. Ardian mengangguk pelan. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya ada satu pemahaman yang kini sama-sama mereka miliki. Kita harus menemui dia, kata Fania akhirnya. Nada suaranya tidak lagi setinggi biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi kesombongan. Melainkan, kekhawatiran. Ardian menatap ke arah lantai. Pikirannya kembali ke satu momen. Saat Nadira berdiri di hadapannya, basah oleh air sabun. Dan ia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak akan mudah ditemui, jawab Ardian pelan. Fania menatapnya tajam. Dia pasti mau bicara. Ini soal bisnis besar. Namun Ardian menggeleng. Kamu tidak mengenalnya, katanya singkat. Kali ini, justru Fania yang terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia memang tidak pernah benar-benar mengenal Nadira. Kepanikan itu akhirnya terasa. Bukan hanya karena bisnis yang terancam, tetapi karena kesalahan yang tidak bisa diulang. Dan di tempat lain, Nadira Kusuma duduk dengan tenang di ruang kerjanya. Semua laporan sudah ia baca, semua reaksi sudah ia prediksi. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan menyadari semuanya. Namun saat kesadaran itu datang, ia juga tahu satu hal. Tidak semua hal bisa diperbaiki, meski sudah disadari. Dan bagi Ardian serta Fania, kepanikan itu bukan awal dari solusi, melainkan bukti bahwa mereka sudah terlambat. Permohonan yang ditolak. Langit siang itu tampak cerah, tetapi suasana di dalam mobil yang membawa Ardian Pratama dan Fania Pratama terasa jauh dari tenang. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada lagi nada tinggi. Yang tersisa hanya satu tujuan. Menemui Nadira Kusuma. Mobil berhenti di depan gudang beras yang dulu mereka anggap biasa saja. Kini, tempat itu terlihat berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, melainkan karena cara mereka memandangnya sudah tidak sama. Begitu turun, mereka langsung disambut oleh beberapa staf. Maaf, ada keperluan apa? Tanya salah satu dari mereka dengan sopan, namun tegas. Kami ingin bertemu Nadira Kusuma, jawab Ardian. Nada suaranya tidak lagi setegas dulu. Ada kehati-hatian di sana. Staf itu mengangguk singkat. Tunggu sebentar. Beberapa menit terasa lebih lama dari biasanya. Fania berdiri dengan gelisah, matanya mengamati sekitar. Semua orang bekerja dengan rapi, teratur, terlihat profesional. Tidak seperti bayangan yang selama ini ia miliki. Dan itu semakin membuatnya tidak nyaman. Silakan, ujar seorang staf akhirnya.
Mereka dipersilakan masuk ke ruang kerja di sudut gudang. Ruang yang sederhana, namun rapi, dan penuh kendali. Di dalam, Nadira sudah duduk di balik meja. Tenang. Tidak berdiri menyambut. Tidak juga menunjukkan keterkejutan. Seolah kehadiran mereka sudah ia perkirakan. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya tatapan yang saling bertemu. Namun kali ini, posisinya berbeda. Duduk, ucap Nadira singkat. Nada suaranya datar. Tanpa emosi. Ardian dan Fania duduk. Untuk pertama kalinya, mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan. Aku tidak akan berlama-lama, kata Nadira. Langsung ke inti. Tanpa basa-basi. Ardian menarik napas pelan. Nadira, kami datang untuk bicara baik-baik, katanya. Nada suaranya lebih rendah dari biasanya. Tidak lagi penuh keyakinan. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap. Menunggu. Fania akhirnya angkat bicara. Meski terlihat berat. Kami, mungkin terlalu keras padamu, katanya perlahan. Kalimat itu terdengar asing keluar dari dirinya. Namun tetap belum cukup. Nadira masih diam. Tidak ada perubahan ekspresi. Kami ingin memperbaiki semuanya. Lanjut Ardian cepat. Kerja sama ini penting. Kita bisa cari jalan tengah. Aku tidak datang ke sini untuk membahas masa lalu. Potong Nadira pelan. Kalimatnya singkat. Namun langsung menghentikan arah pembicaraan. Lalu untuk apa? Tanya Fania, sedikit tidak sabar. Nadira menyandarkan tubuhnya pelan. Tatapannya tetap lurus. Untuk memastikan kalian mengerti satu hal. Katanya. Aku tidak lagi terlibat dalam hidup kalian. Lanjutnya. Baik secara pribadi, maupun bisnis. Kalimat itu jelas. Tegas. Dan final. Ardian menggeleng. Ini bukan hanya soal pribadi, Nadira. Ini perusahaan. Dan perusahaan itu, potong Nadira lagi. Tidak lagi menjadi tanggung jawabku. Fania mengepalkan tangannya. Jadi kamu akan membiarkan semuanya hancur? Tanyanya. Nada suaranya mulai naik. Namun kali ini, tidak lagi sekuat dulu. Nadira menatapnya. Tenang. Sangat tenang. Aku tidak melakukan apa-apa, jawabnya. Aku hanya berhenti membantu. Jawaban itu sederhana. Namun justru itu yang paling menyakitkan. Ardian menunduk sejenak. Lalu berkata pelan. Kami minta maaf. Kata itu akhirnya keluar. Namun terlambat. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua. Lama. Seolah menimbang sesuatu. Namun akhirnya, ia menggeleng pelan. Maaf tidak selalu mengubah keadaan, katanya. Tidak ada nada marah. Tidak ada kebencian yang ditunjukkan. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih jauh. Beberapa hal, selesai saat terjadi, lanjutnya. Bukan saat disadari. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, tidak ada lagi harapan di dalamnya. Nadira berdiri. Pertanda bahwa pertemuan itu telah selesai. Pintu keluar ada di sana, katanya singkat. Tidak ada penawaran ulang. Tidak ada kompromi. Tidak ada kesempatan kedua. Ardian dan Fania tidak punya pilihan selain berdiri. Melangkah keluar dari ruangan itu. Dengan kesadaran yang sama. Bahwa mereka tidak hanya ditolak. Mereka telah kehilangan sesuatu. Yang tidak akan kembali. Kejatuhan total. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu tanpa perubahan. Tidak ada panggilan balik. Tidak ada negosiasi ulang, tidak ada bantuan yang datang. Yang ada hanya satu hal. Keheningan dari pihak Nadira Kusuma. Dan keheningan itu, jauh lebih mematikan daripada penolakan. Di kantor Pratama Group, suasana yang dulu penuh kendali kini berubah menjadi kacau. Telepon terus berdering. Namun bukan lagi untuk penawaran kerjasama. Melainkan pembatalan. Pak, klien utama kita resmi mengakhiri kontrak. Investor mulai menarik dana. Beberapa mitra distribusi sudah beralih ke pemasok lain. Laporan demi laporan datang tanpa henti. Tidak ada jeda. Tidak ada kabar baik. Ardian Pratama berdiri di ruang kerjanya.
Namun kini ruangan itu terasa berbeda. Lebih sempit, lebih sunyi, dan lebih kosong. Di layar komputernya, angka-angka terus bergerak turun. Kerugian meningkat. Pendapatan menurun drastis. Dan yang paling parah, arus kas hampir berhenti. Semua yang dulu tampak kokoh, perlahan runtuh. Kita tidak bisa menutup biaya operasional bulan ini, Pak, ujar bagian keuangan dengan suara pelan. Ardian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan. Kosong. Keputusan demi keputusan diambil dalam keadaan terdesak. Pengurangan karyawan, penjualan aset, penghentian beberapa lini bisnis. Namun semua itu tidak cukup, karena masalahnya bukan lagi pada strategi, melainkan pada fondasi yang sudah hilang. Di rumah, suasana tidak kalah hancur. Fania Pratama duduk diam di ruang tamu. Tidak lagi berjalan mondar-mandir, tidak lagi mengeluarkan perintah. Seolah semua energi yang ia miliki telah habis. Kenapa bisa seperti ini? Gumamnya pelan. Namun tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah jelas. Nama besar yang selama ini mereka banggakan tidak lagi cukup. Reputasi yang dulu kuat mulai runtuh. Dan relasi bisnis yang dulu dekat perlahan menjauh. Beberapa pihak bahkan mulai menghindar. Tidak ingin terlibat. Tidak ingin terkena dampak. Perusahaan yang dulu berdiri di atas kepercayaan kini kehilangan semuanya. Hari itu akhirnya tiba. Rapat terakhir diadakan. Tanpa banyak pilihan. Tanpa banyak harapan. Dengan kondisi saat ini, ujar tim hukum, opsi yang paling realistis adalah mengajukan kebangkrutan. Kata itu menggantung di ruangan. Berat. Dan tidak terhindarkan. Ardian menutup matanya sejenak. Bukan karena tidak tahu. Tetapi karena akhirnya harus menerima. Lakukan, katanya pelan. Satu kata. Namun menandai akhir dari semuanya. Beberapa minggu kemudian, kabar itu menyebar. Pratama Group bangkrut. Tidak ada lagi kantor yang sibuk. Tidak ada lagi rapat penting. Tidak ada lagi nama yang disegani. Yang tersisa hanya bangunan kosong. Dan cerita tentang bagaimana semuanya runtuh dalam waktu singkat. Di tempat lain, kehidupan berjalan seperti biasa. Gudang beras tetap beroperasi. Distribusi tetap lancar. Dan Nadira Kusuma tetap berdiri di pusat kendalinya. Ia menerima laporan tentang kebangkrutan itu. Membacanya sekilas. Lalu menutup berkas tersebut. Tidak ada senyum. Tidak ada komentar. Tidak juga rasa puas yang terlihat. Karena baginya, ini bukan kemenangan. Melainkan akhir dari sesuatu yang memang sudah tidak bisa dipertahankan. Dan bagi mereka yang pernah berada di puncak, kejatuhan itu bukan hanya soal kehilangan harta, melainkan kehilangan segalanya. Termasuk kesempatan yang pernah mereka miliki. Kebangkitan seorang wanita. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Setelah badai besar yang mengguncang satu sisi kehidupan, sisi lain justru tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Bagi Nadira Kusuma, kejatuhan yang terjadi di belakangnya bukanlah sesuatu yang ia rayakan. Namun ia juga tidak berhenti melangkah. Gudang yang dulu hanya menjadi pusat distribusi kini berkembang jauh lebih besar. Area penyimpanan diperluas. Sistem logistik diperbarui. Dan jaringan distribusi menjangkau lebih banyak kota, bahkan mulai merambah ke luar negeri. Semua berjalan dengan rapi, terstruktur, dan terkendali. Di ruang rapat yang kini jauh lebih modern, Nadira duduk di ujung meja. Berbeda dari dulu. Ia tidak lagi berada di balik layar. Namanya kini dikenal, diakui, dan diperhitungkan. Permintaan ekspor meningkat cukup signifikan, Bu, ujar Dimas Wiratama sambil menunjukkan laporan. Kita sudah mendapat penawaran kerjasama dari beberapa perusahaan besar. Nadira membaca dengan tenang. Pastikan semua mitra melalui proses seleksi. Jawabnya. Kita tidak kejar jumlah. Kita jaga kualitas. Baik, Bu. Keputusan-keputusan yang ia ambil selalu sederhana. Namun tepat. Tidak tergesa. Tidak juga emosional. Itulah yang membuat banyak pihak mulai melihatnya berbeda.
Bukan lagi sebagai pengusaha biasa, melainkan sebagai sosok yang memiliki kendali dan visi. Undangan mulai berdatangan. Forum bisnis, pertemuan strategis, konferensi tingkat tinggi. Nama Nadira Kusuma mulai disebut dalam berbagai kesempatan. Bukan karena sensasi, melainkan karena hasil. Di salah satu acara besar, Nadira berdiri di atas panggung. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pembicara. Dalam bisnis, ucapnya tenang di depan banyak orang. Yang paling penting bukan hanya seberapa cepat kita berkembang, tetapi seberapa kuat kita bertahan. Suasana hening. Semua mendengarkan. Ia tidak menceritakan masa lalunya. Tidak juga menyebut apa yang pernah ia hadapi. Namun setiap kata yang ia ucapkan terasa memiliki makna yang dalam. Kepercayaan, lanjutnya, dibangun dari konsistensi dan hancur dari satu kesalahan yang dianggap kecil. Beberapa orang mengangguk karena mereka mengerti. Setelah acara itu, banyak yang mendekat, menawarkan kerjasama, mengajak berbicara, menunjukkan rasa hormat. Dan Nadira menerima semuanya dengan cara yang sama. Tenang, terukur, tanpa kehilangan kendali. Namun di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang tetap ia jaga. Dirinya sendiri. Ia tidak berubah menjadi sombong. Tidak juga melupakan bagaimana ia memulai. Ia masih datang ke gudang. Masih memeriksa laporan secara langsung. Masih memastikan bahwa setiap bagian berjalan sebagaimana mestinya. Karena baginya, kesuksesan bukan tentang berada di atas, melainkan tentang tetap berdiri, tanpa kehilangan arah. Suatu sore, Nadira berdiri di area gudang yang kini jauh lebih luas. Menatap aktivitas yang berjalan lancar. Dimas berdiri di sampingnya. Perjalanan kita jauh juga, Bu, katanya. Nadira tersenyum tipis. Belum selesai, jawabnya. Tidak ada nada puas. Tidak ada rasa cukup. Karena ia tahu, perjalanan ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang membuktikan kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berdiri, bahkan setelah semuanya runtuh. Dan kini, Nadira Kusuma bukan lagi perempuan yang diremehkan. Ia adalah sosok yang dihormati, diakui, dan tidak bisa diabaikan. Harga diri yang tak tergantikan. Senja turun perlahan, menyelimuti gudang besar yang kini menjadi pusat dari semua yang Nadira Kusuma bangun. Cahaya keemasan memantul di antara aktivitas yang mulai mereda, meninggalkan suasana tenang setelah hari yang panjang. Nadira berdiri di lantai atas, memandang ke bawah. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Teratur, stabil, dan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Perjalanan panjang itu akhirnya sampai pada satu titik. Bukan akhir, melainkan pemahaman. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu dengan emosi. Tidak ada amarah. Tidak ada penyesalan. Hanya kenangan yang kini terasa jauh. Seolah pernah terjadi, namun tidak lagi memiliki pengaruh. Nama Ardian Pratama. Nama Fania Pratama. Kini hanyalah bagian dari cerita yang sudah selesai. Tidak perlu diulang. Tidak perlu diperbaiki. Bagi Nadira, semua yang terjadi bukanlah sesuatu yang harus dibalas, melainkan sesuatu yang harus dilepaskan. Dimas Wiratama mendekat, membawa laporan seperti biasa. Semua target bulan ini tercapai, Bu, katanya. Nadira mengangguk ringan. Bagus. Ia menutup laporan itu tanpa banyak komentar. Karena angka bukan lagi hal yang membuatnya merasa menang. Besok ada undangan lagi. Lanjut Dimas. Beberapa perusahaan besar ingin bertemu langsung. Nadira tersenyum tipis. Kita lihat nanti, jawabnya santai. Langkahnya kemudian beralih menjauh dari pagar pembatas, turun perlahan dari lantai atas. Setiap langkah terasa ringan. Tidak seperti dulu. Ia sudah tidak membawa beban. Tidak membawa luka. Tidak juga membawa keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Karena satu hal telah ia pahami. Nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh orang lain. Malam mulai datang. Lampu-lampu gudang menyala satu persatu. Namun Nadira justru berjalan keluar.
menuju area terbuka, menghirup udara yang terasa lebih segar. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang perlahan gelap. Tenang. Semua sudah selesai, gumamnya pelan. Namun kali ini, kalimat itu tidak terdengar seperti akhir yang pahit, melainkan penutup yang utuh. Ia tidak kehilangan apapun. Justru sebaliknya. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diberikan oleh orang lain, dan tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Nadira menarik napas dalam lalu melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Karena ia tahu, masa lalu tidak perlu dihapus. Cukup ditinggalkan. Dan di depan sana, masih ada jalan panjang yang menunggu. Bukan untuk membuktikan siapa dirinya, melainkan untuk terus menjadi dirinya, tanpa harus merendahkan diri demi siapapun.